Mbak Ulfa kelilit utang sampai 273 juta dalam 2 hari gara-gara penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, teman-teman, ini keduanya beda ya. Kalau ada yang nanya bedanya apa? Dalamnya beda, isinya kisah-kisahnya beda kan, ini isinya kisah-kisah sholawat. Beda ya, jadi jangan ragu, kalau mau beli langsung beli aja ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ulfa di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Mel. Aku Ulfa dari Kediri. Halo Mbak Ulfa, salam kenal ya. Aku kenal YouTube Mbak Mel di bulan Maret 2024. Di saat aku baru aja kena musibah penipuan sebesar 273 juta. Awalnya aku buka Instagram, di situ ada iklan di Instagram yang nawarin bisnis. Aku iseng hubungin adminnya, di situ aku disuruh untuk transfer uang dengan iming-iming dikembalikan beserta bonusnya 20% atau 30%, aku lupa. Awalnya aku coba transfer 40.000 dan bener ada uang masuk 63.000. Karena seneng akhirnya keterusan deh nyoba nominal 500.000 dan masih tetap balik itu uang. Insya Allah 500.000 tetap balik ya. Wah, untung, aturan jangan diterusin ya, lumayan kan ya. Lanjut. Nah, mulai masuk di nominal 3,8 juta itu uang aku nggak bisa balik Mbak. Katanya masuk misi double, jadi aku harus transfer uang terus dengan kelipatan 3,8 juta sampai di angka 273 juta. Sampai sini aku mulai panik, mana uang semua itu hasil dari minjem teman-teman sama masukan SK ke bank, dan suami belum tahu. Soalnya itu transaksi cepet banget, dalam 2 hari udah punya utang segitu. Sampai aku nekat mau gadein sertifikat tanah orang tua, pikirku gimana cepet dapat uang biar modal yang udah kadung masuk itu bisa segera kembali. Dilalahnya sertifikat orang tua ketelisut Mbak Mel. Ketelisut tuh naon ya? Lanjut, mungkin ada masalah gitu ya. Tambah panik kan aku, udahlah aku pasrah, apa kata besok deh mau cari pinjaman kemana gitu pikirku. Nah, di sini Allah mulai menyadarkanku. Tengah malam suami yang udah baca semua chat WA aku di HP bangunin aku. Dia udah tahu semua dan menyadarkan kalau aku udah kena tipu. Tapi aku tetap ngeyel, ini bukan penipuan, nanti uang bisa kembali. Setelah berdebat dengan suami, akhirnya aku baru sadar kalau aku kena tipu. Dan di situ aku shock, lemes, udah nggak bisa berkata-kata.
Tapi di sini aku masih bersyukur punya suami yang sabar banget Mbak Mel. Dia nggak marah, justru minta maaf karena ngebiarin istrinya ini terjerumus dalam penipuan itu. Akhirnya besoknya aku diajak suami untuk usaha lapor polisi sama ngurus ke bank. Tapi ternyata ya emang sulit ya untuk ditelusuri, apalagi penipuannya online. Kemudian suami juga mendampingi untuk cerita dan minta maaf ke keluarga besar dan teman-teman yang uangnya aku pinjam, yang kalau di total mencapai 137 juta. Jadi 137 juta itu ke teman-teman, kerabat dan lain, yang 100 jutanya itu gadein SK gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Pokoknya aku bersyukur banget dihandle sama suami semuanya. Beruntungnya lagi keluarga besar dan teman-temanku baik-baik, mereka mau mengerti dan support aku. Malunya pakai banget Mbak Mel, di kantor jadi pendiam, merasa ingin pergi jauh biar nggak ketemu orang-orang ya. Masya Allah ya. Mobil dan motor mulai kita jual, namun itu juga nggak bisa cepet ya, karena mobil masih butuh dibenerin dulu, motor juga dicat ulang biar laku tinggi saat dijual. Dan mumpung mendekati hari raya pasti banyak yang butuh kendaraan baru. Pikir kami, tapi itu butuh waktu lama, padahal kita butuh uang gede segera buat bayar utang ke teman-temanku Mbak Mel. Akhirnya sama kakak ipar aku disuruh ngamalin sholawat Jibril 1000 kali dan nariyah 7 kali setiap habis sholat. Akhirnya aku sama suami bener-bener ngamalin itu Mbak. Baru beberapa hari ngamalin sholawat, tiba-tiba dapat kabar dari saudara suami kalau mau ngasih pinjam 50 juta dengan perjanjian nanti diganti saat mobil udah terjual. Alhamdulillah bisa bernapas lega, paling gak bisa nyicil bayar utang. Terus lagi dari kakaknya suami juga mau kasih pinjam 20 juta yang longgar masa pengembaliannya. Dan adiknya suami juga kasih pinjam 10 juta tanpa ada batas jatuh tempo Mbak. Akhirnya mulai bisa bayar utang ke teman-teman sebelum hari raya, dan untungnya uang THR juga bisa disisihkan buat bayar hutang. Pokoknya setelah hari raya itu utang kami tinggal 36 juta. Oh iya, sebenarnya aku di saat di kantor kan hati gelisah terus ya. Akhirnya browsing-browsing di internet tentang amalan biar cepat lunas utangnya. Akhirnya pas lihat YouTube munculnya video Mbak Mel, cerita-ceritanya ngena di aku. Makin lama makin seneng nonton video Mbak Mel dan nyoba ngamalin munjiat. Awalnya niat ngamalin munjiat 100 aja dulu sehari. Tapi ternyata nggak terasa sampai 500 bacanya karena sambil aktivitas ya jadinya nggak terasa. Tapi tiap hari rutin ngamalin 500 munjiat, selebihnya sholawat Jibril, nggak dihitung secapeknya aja. Suatu saat suami kan ingin pinjam kur kredit usaha rakyat buat nutup kekurangan 36 juta. Tadi kan utangnya tinggal 36 ya teman-teman. Sebenarnya saya ragu sih karena tahu itu riba, tapi nggak tega mau ngomong sama suami, soalnya aku merasa aku sudah bikin keadaan kayak gini, ya wes manut aja solusi dari dia. Pokoknya aku pasrah aja sama Allah, nanti mau diarahkan pinjam kur atau tidak. Tibalah saatnya pihak bank hubungin kalau pihak bank mau ke rumah. Selang beberapa jam suami telepon kalau pengen ketemuan. Di situ saya udah dak-dikduk, takut kalau suami pengen ngajukan pinjamannya lebih besar dari yang kita sepakati. Awalnya kita sepakat 50 juta. Tapi pengennya 70, sekalian buat usaha katanya. Ternyata pas kita sudah ketemuan justru suami bilang kalau kita nggak usah pinjam kur aja Mbak. Katanya yang utang 36 juta itu bisa ditunda pembayarannya sampai kapanpun kita sanggup ngelunasinnya. Ternyata suami udah konsultasi sama kakakku yang keutangin itu Mbak Mel, dan dinasehati sama kakak pokoknya jangan pakai riba biar rizkinya lancar. Aku langsung nangis Mbak Mel, ternyata Allah masih sayang banget sama aku. Allah jauhkan aku dari riba. Setelah itu jadi plong di hati walau masih nanggung utang uang yang banyak. Dan alhamdulillahnya kehidupan kami sekarang makin harmonis. Yang dulunya sebelum kenal sholawat sering ribut, sekarang lebih kalem semua. Dan ada aja rizki yang dikasih sama Allah, sampai kami bisa nyisikan gaji kami tiap bulan buat nyicil utang. Sekarang tinggal 29 juta, ini masih semangat nyisikan uang gaji buat nyicil utang. Dan makin kesini aku merasa kehidupanku jadi lebih mudah. Masya Allah.
Ekonomi terasa lancar padahal gaji kami ya masih segitu-gitu aja. Tapi tiap kami butuh uang lebih banyak selalu datang pertolongan Allah dari jalan yang gak disangka-sangka. Masya Allah. Mungkin di lain waktu aku ceritain pertolongan-pertolongan Allah yang selalu buat aku bersyukur bahwa Allah sungguh menyayangiku. Untuk saat ini sudah capek ngetiknya. Disimpan buat besok-besok aja ya Mbak Mel. Oke, terima kasih Mbak Mel udah bacain ceritaku ini. Semoga kebaikan-kebaikan Mbak Mel yang selalu ngajakin sholawatan ini menjadi amal jariah. Dan semua doa-doa Mbak Mel diijabah sama Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Ulfa. Ya benar nggak Mbak Ulfa? Mbak Ulfa di Kediri. Mbak Ulfa kelilit utang sampai 273 juta dalam 2 hari gara-gara penipuan. Hati-hati teman-teman ya, karena banyak dari kita yang gini. Sholawatan nih, butuh duit nih, pengen bantu suami, pengen punya penghasilan sendiri, akhirnya pada sholawatan. Setelah sholawatan tiba-tiba ketemu penawaran-penawaran bisnis yang cuman pas dicoba bener nih bukan penipuan, naruh duit 40.000 dapat 60.000. Naruh duit lagi misalnya seperti yang mbaknya ya 500.000 dapat lagi mungkin 700-800.000. Siapa yang nggak seneng? Ya nggak, seperti Mbak Ulfa, siapa yang nggak seneng hari gini gitu loh. Kita mudah banget cuma naruh duit terus keluar lagi duitnya gitu, karena investasi gitulah kan, kita kagak paham investasi juga ya. Investasi kita nggak paham juga, jadi kita taunya untung dan untung, cuan dan cuan, taunya gitu aja. Dan ternyata saat Mbak Ulfa masukin duitnya 3,8, katanya ada yang namanya double. Masukin lagi 3,8 gak bisa keambil, harus sampai selesai dulu tuh 3,8 sampai total dalam 2 hari 273 juta. 137-nya 273 apa 237 sih tadi ya, pokoknya segitu ya, 237 ya, utang sama teman-teman di kantor dan lain-lain 137. 100 jutanya boleh ngegadein SK gitu ya teman-teman ya, total 237. Pas suaminya tahu, alhamdulillah suaminya baik, kagak marah. 273 loh. Ya rata-rata kan pada marah ya. Ini mah nggak marah, malah dibantuin, malah minta maaf suaminya. Udah, aku minta maaf ya karena aku sampai ngebiarin kamu jadi ketipu kayak gini gitu loh. Lengah, ibaratnya lengah, suaminya sampai nggak tahu kalau istrinya lagi ngapain nih istriku nih, anteng sama HP, kagak taunya nih apa nih gitu kan ya. Dan akhirnya mencoba untuk ngomong ke keluarga besar, minta maaf kepada orang-orang yang diutangin. Kemudian disaranin sama kakak iparnya, Mbak Ulfa, kamu baca salawat Jibril deh 1000 sama salawat nariyah 7 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak. Itu sholawat nariyah. Aku apalnya kalau dilaguin begitu, kalau dibaca nggak apal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bi. Nggak enak jadinya. Enak kayak tadi dilaguin, Masya Allah nggak berasa. Kita di jalan kayak gitu tuh. Allahumma sholli sholatan. Wah Masya Allah deh. Rezekinya lancar, hatinya adem, masalahnya beres. Itu sholawat nariyah. Terserah mau sholawat apa ya. Lanjut kita ngebahas Mbak Ulfa tadi.
Sampai akhirnya pertolongan datang, sampai utangnya sisa 36 juta. Dibantu sama saudara-saudaranya, dibantuin diutangin gitu loh. Dengan perjanjian ini, pokoknya semuanya diutangin. Sampai akhirnya utangnya tinggal 29 juta sekarang. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan mbaknya juga menemukan channel aku nih. Sampai gimana ya caranya biar utang cepat lunas. Akhirnya mbaknya cari-cari, ketemulah channelnya Meliza Arnelia. Emak-emak nih, wah apa nih gitu ya. Pas dilihat, oh ternyata baca salawat munjiat, nyoba baca salawat munjiat setiap hari, ternyata nggak berasa sambil aktivitas 500. Dan Masya Allah, sejak bersolawat, bentar ini kucing aku nih, tuh dari tadi nih nggak mau diam, ini namanya si Ling Ling, tuh ada kutunya tuh. Ada kutunya udah dibuangin, ada lagi. Aku paling seneng nyariin kutu tuh kan. Kita kan lagi ngebahas ini ya, kenapa jadi ngebahas kutu kucing. Jadi Masya Allah banget, sama Allah diselamatin dari riba. Tadinya udah mau ngeriba suaminya buat ngelunasin yang 36 juta sisanya, bayar ke saudaranya kan. Tapi Masya Allah udah proses segala macam ya, udah ketemuan sama orang banknya, dan alhamdulillah wa syukurillah tiba-tiba pertolongan datang. Dan ini kerennya sih ya, Mbak Ulfa nih nggak apa ya, mentang-mentang udah tahu riba tapi nggak ngajarin suaminya gitu, nggak boleh loh itu kan riba, nggak boleh ini, dia nggak gitu. Tapi Mbak Ulfa nih ya udahlah, serahin semuanya sama Allah, cukup berdoa, serahkan semua sama Allah. Nggak enak juga untuk menggurui suami kan teman-teman. Masya Allah akhirnya Allah yang nuntun suaminya Mbak Ulfa untuk tidak ngeriba. Alhamdulillah jadinya nggak ngeriba. Tiba-tiba dikasih tahu melalui kakak iparnya, kakaknya si suaminya berarti ya, udah kamu jangan ngeriba, udah nggak apa-apa deh, kamu bayarnya semampu kamu bayarnya semampu kamu, yang penting kamu bayar, kamu cicil. Kalau kamu ngeriba nanti rezeki kamu seret. Tuh kalau sampai kemarin suami dari Mbak Ulfa ngeriba ya, beneran ngambil 70 juta yang untuk bayar utang 36, sisanya buat usaha, dijamin hancur. Beneran, karena udah ngerasain temen-temen. Yang namanya riba tuh wah, babak belur deh ya teman-teman ya. Ya sudah, sampai sini aja kita ceritanya. Alhamdulillah ya Mbak, selamat ya. Semoga ini semua jadi pelajaran buat Mbak dan buat aku juga, buat teman-teman semuanya. Hati-hati, cari duit itu tidak mudah. Pakai jalur langit aja kudu begadang, nggak begadang sih, pakai jalur langit aja kita kudu bangun jam 2, jam 3 malam tahajudan ya. Dan itu kan berat, encok baca salawat, paginya kudu kerja, paginya kudu aktivitas ya nggak? Masa iya kita cuma naruh duit dapat duit. Kalau kayak gitu mah, kalau itu beneran ada kayak begitu, kita nih udah semua di dunia nih orang kaya. Kagak ada orang susah, ya enggak? Tapi alhamdulillah bersyukur Mbak. Berkat dari penipuan ini ya, kamu jadi kenal sholawat. Coba nggak ditipu, nggak kenal sholawat, ya nggak? Jadi kita bisa ngambil hikmah dari kejadian ini ya, alhamdulillah. Oke, semuanya makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ulfa segera lunas utangnya, amin ya. Yang sisanya tuh 29 juta, amin amin rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton yang pada punya utangnya segera lunas. Yang pada ketipu juga sama seperti Mbak Ulfa, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tenang hatinya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.